Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berikan update terbaru seputar pembahasan pendaftaran P3K 2024 yang harus rekan-rekan honorer perhatikan ketika melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan mengecek video-video yang sudah kami upload sebelumnya seputar pembahasan P3K 2024. Baik teman-teman, langsung saja berkaitan dengan yang harus teman-teman perhatikan ketika melakukan pendaftaran P3K 2024. Tentunya yang pertama mengecek data rekan-rekan sekalian di website sscsn.bkn.go.id, yaitu di pengecekan data pegawai non-ASN, dan juga bagi teman-teman yang P3K guru silakan juga dicek ya, dicek data individunya di info GTK Kemendikbud. Kemudian di sini pengumuman terbaru yang kami dapatkan itu dari tampilan untuk portal P3K guru Kemendikbud, yang mana di sini ada penjelasan yang disampaikan oleh Kemendikbud perihal yang harus diperhatikan oleh tenaga honorer yang akan mengikuti proses pendaftaran P3K. Nah, ini yaitu dipastikan teman-teman sekalian yang ingin melamar P3K 2024 itu NIK tervalidasi Dukcapil pada laman daftar sscsn.bkn.go.id/akun. Kemudian bagi guru yang terdaftar aktif di Dapodik, pastikan NIK telah tervalidasi Dukcapil melalui laman Verpal PTK Data Kemendikbud.go.id, dan untuk ijazah S1 atau D4 telah tervalidasi melalui laman info GTK Kemendikbud.go.id. Jadi 3 website ini teman-teman harus teman-teman perhatikan sebelum mendaftar seleksi ASN P3K Guru 2024 khususnya. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan mengenai pelamar prioritas dan guru STHK 2, yang mana ada penjelasan bahwasanya dokumen yang harus diunggah yaitu surat keterangan aktif mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan format surat dapat diunduh di SSCSN BKN. Jadi ketika teman-teman melakukan pengisian dokumen atau apa dokumen itu ada draft yang bisa di download teman-teman. Kemudian ketika calon pelamar P3K, kita membahas sedikit di sini terkait dengan pengecekan data individu. Ketika teman-teman menjumpai data seperti ini, contohnya pada saat login di info GTK dan statusnya itu NIK tidak valid Dukcapil, maka yang harus teman-teman lakukan tentu mengecek NIK teman-teman di Dapodik lagi, pastikan NIK-nya itu sudah valid dan juga digunakan pada saat pendaftaran. Jadi untuk NIK yang tidak valid ini pastikan teman-teman mengecek datanya lagi di Dapodik ya teman-teman. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi teman-teman silakan coba berkoordinasi dengan operator sekolah ya. Bagi guru yang aktif di Dapodik, pastikan NIK-nya itu telah tervalidasi Dukcapil melalui laman Verpal PTK teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan. Begitu pula dengan seperti ini, program studi ijazah yang belum verval ijazah. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan tentunya adalah melakukan verval di info GTK Kemendikbud. Pastikan ya ijazah S1 atau D4 teman-teman itu telah tervalidasi melalui laman info GTK Kemendikbud.go.id. Karena semua data Dapodik ya itu akan terintegrasi di portal SSCSN BKN. Jadi ketika teman-teman lanjut ke pendaftaran di portal SSCSN itu akan muncul kualifikasi pendidikan teman-teman dan juga jabatan yang linear yang bisa teman-teman pilih untuk proses seleksi P3K 2024. Jadi di sini teman-teman harus betul-betul memperhatikan datanya ya, memperhatikan data sebelum lanjut ke tahapan pendaftaran P3K 2024. Nah, contoh yang lainnya seperti ini apabila teman-teman mendapatkan ketika sudah mulai pengisian data di SSCSN, kemudian muncul keterangan bahwasanya data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik, silakan perbarui data Anda di aplikasi Info GTK Kemendikbud Ristek pada Info GTK.
Kemudian proses verifikasi dan validasi pendidikan membutuhkan waktu mulai dari 10 menit hingga paling lambat 3 kali 24 jam. Nah, silakan login di akun SSCSN Anda secara berkala. Nah, ini tentunya teman-teman harus ke Info GTK ya, teman-teman. Login ke website Info GTK untuk memperbarui. Ini kemungkinan adalah verbal ijazah juga ya, teman-teman. Silakan dicek lagi apakah data ijazah teman-teman itu sudah tervalidasi ya melalui laman info.gtk.kemendikbud.go.id. Kemudian untuk yang P3K teknis dan kesehatan yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dan juga jabatan yang dilamar, silakan teman-teman mengecek pengumuman instansinya berkaitan dengan kualifikasi pendidikan disesuaikan ya, kemudian dengan lokasi jabatannya. Ini harus teman-teman perhatikan sekali ketika dalam memilih pendidikan, kemudian jabatan. Nah, tentunya ini adalah silakan disesuaikan saja dengan ijazah yang dimiliki, tentunya ijazah yang terakhir, dan juga ketersediaan formasi dari ijazah yang teman-teman miliki. Seperti itu, karena ini berkaitan sekali dengan proses seleksi administrasi nantinya, bahwasanya kualifikasi akademik atau pendidikan itu harus linier ya, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh setiap instansi. Karena yang melakukan pengecekan data itu adalah instansi masing-masing, teman-teman. Jadi, instansi yang akan nanti melakukan proses seleksi administrasinya. Jadi, pastikan semua pengumuman dibaca secara cermat, disesuaikan dengan apa yang diminta oleh instansi. Nah, untuk P3K Guru sendiri ada dokumen teman-teman yang bisa di-download ya. Untuk file contoh syarat pendaftarannya di sini bisa kita lihat dokumen. Nah, ini dia ada template surat seperti surat persetujuan ketua yayasan. Ini diperuntukkan bagi honorer pelamar prioritas P1 dari guru swasta. Silakan klik saja di bagian unduh, maka akan secara otomatis nanti template-nya muncul, teman-teman. Nah, ini dia kop surat yayasan, kemudian ini tanda tangan ketua yayasan. Selanjutnya ada surat izin dinas yang bisa teman-teman lihat juga. Sini langsung ada kop surat dinas, kemudian di sini tanda tangan kepala dinas dan juga surat keterangan aktif mengajar di sekolah. Ini tanda tangan kepala sekolah. Jadi silakan dilihat contoh template-nya jika dipersyaratkan dalam proses pendaftaran P3K Guru 2024. Baik, itulah update terbaru yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Jadi sekali lagi perhatikan data teman-teman ketika proses pendaftaran, sebelum melakukan pendaftaran, dan jika sudah berhasil membuat akun dan melakukan penginputan data, dibaca dengan teliti dan cermat dari pengumuman instansi teman-teman terkait dengan persyaratan yang diminta untuk diupload ataupun yang akan diisi di portal SSCSN BKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.